Capex untuk Daihatsu akan kami fokuskan pada peningkatan atau persiapan produk baru yang memang dari tahun ke tahun dipersiapkan untuk refreshment dari produk-produk yang ada. Seluruh Capex ditujukan untuk persiapan ini. Selain itu ada juga sedikit untuk hal-hal yang berkaitan dengan maintenance. Kapasitas produksi, kalau tahun lalu kami berproduksi 283 dengan kapasitas 330.000, tahun ini kami akan tingkatkan menjadi 400.000. Oke, kan Daihatsu sendiri kan ini sebenarnya cukup leading ya Bu, cukup leader juga untuk mobil-mobil seperti low cost green car begitu ya, pilihannya juga banyak sekali. Nah seperti apa sih sebenarnya dari sisi demand-nya sendiri, apakah memang cukup baik begitu ya total permintaan terhadap mobil-mobil dan di kondisi saat ini begitu ya pastinya Bu Amel? Ya, tahun ini pastinya akan lebih baik dari tahun lalu. Kami memperkirakan pasar akan sedikit lebih tinggi dari 2020. Kalau di 2020 dibandingkan tahun ini, Gaikindo memperkirakan kenaikan menjadi 750.000, kalau sebelumnya sekitar 540-an ya. Jadi lumayan peningkatannya di tahun 2020 dibandingkan 2020. Tetapi angka ini masih jauh dibandingkan 2019 yang sebelum COVID, mencapai level 1 jutaan. Jadi 2021 dengan kondisi peningkatan pasar mobil ke level 750.000 masih jauh dibandingkan dengan angka sebelum COVID. Sebenarnya kan kalau dilihat dari tadi angka kapasitas produksi dan juga penjualan kan sebenarnya cukup sangat-sangat optimis terjadi peningkatan di tahun ini Bu Amel ya. Apa sih sebenarnya katalisnya begitu Daihatsu melihatnya seperti apa? Dan kalau misalnya di persentase begitu ya sejauh mana dan sebaik apa sih perbaikannya gitu compare dengan tahun lalu? Apakah memang pemulihan itu memang sudah perlahan-lahan begitu ya memang sudah ada sehingga tercermin di data otomotif sendiri nih Bu Amel? Kalau kita lihat grafik di 2020, itu kan grafiknya kelihatan dengan jelas mulai dari bulan Juni terjadi peningkatan. Dan peningkatan ini kami percaya akan terus berlanjut di 2021, walaupun belum setinggi 2019. Apa yang menyebabkannya? Karena IMF atau Bank Dunia juga memperkirakan ekonomi Indonesia akan bertumbuh. IMF yang terbaru memperkirakan GDP Indonesia akan naik ke 4,8. Sementara secara global itu di level yang lebih kecil. Ibu Sri Mulyani memperkirakan akan naik sekitar 5%. Jadi kenaikan ini paling tidak mendorong atau meningkatkan daya beli sehingga pasar mobil akan terangkat sedikit dibandingkan dengan 2020. Oke. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business.